Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Onyas dari Pendidikan IPS 2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model pembelajaran problem solving. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran. Nah, lalu apa itu model pembelajaran problem solving? Model pembelajaran problem solving merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu persoalan masalah, di mana siswa diajak untuk berpikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, serta menarik kesimpulan untuk dijadikan solusi pada permasalahan tersebut. Pembelajaran kali ini yaitu untuk peserta didik kelas 9 dengan KD 3.3 dan 4.3 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ekonomi kreatif, yang kedua, menjelaskan mengenai subsektor ekonomi kreatif, dan yang ketiga, menganalisis mengenai upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, terdapat langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, diisi oleh guru yang mengucapkan salam, menanyakan kabar pada siswa, serta mengecek kehadiran siswa. Lalu, guru juga mengkonfirmasi tugas yang diberikan di minggu sebelumnya. Setelah itu, guru memotivasi siswa dengan menanyakan materi sebelumnya, materi yang berkaitan dengan yang akan dipelajari, seperti masih ingatkah kalian mengenai materi kelas 7 mengenai kreativitas? Lalu guru memberikan pertanyaan, apakah kalian tahu balpen yang kalian pakai saat ini terbuat dari mana? Produk manakah ini? Lalu bahan bakunya berasal dari negara mana? Nah, pertanyaan seperti itu untuk menggiring siswa untuk mengikuti pelajaran yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inilah terdapat langkah-langkah model pembelajaran problem solving. Langkah yang pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Pada kegiatan ini, siswa diberi tugas untuk mengamati video mengenai ekonomi kreatif dan subsektor ekonomi kreatif. Siswa juga diberi kesempatan untuk berkomentar mengenai video tersebut. Presiden Joko Widodo meyakini masa depan Indonesia salah satunya tergantung pada ekonomi kreatif. Saat ini, sektor ekonomi kreatif makin penting dan makin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut fakta dan datanya. Tahun 2010 lalu, produk domestik bruto atau PDB masih sekitar 525,96 triliun rupiah. Pada tahun 2014, PDB ekonomi kreatif kita telah mencapai 784,82 triliun rupiah. Setahun kemudian, di tahun 2015, PDB ekonomi kreatif menembus 852,24 triliun rupiah. Artinya, per tahun rata-rata ekonomi kreatif tumbuh lebih dari 10%. Ekonomi kreatif digerakkan oleh 16 subsektor, namun ada 5 subsektor yang kontribusinya paling besar. Pertama, kuliner yang menyumbang hingga 41,69%. Kedua, fashion dengan sumbangan 18,15%. Ketiga, kria sebesar 15,7%. Keempat, televisi dan radio dengan kontribusi 7,78%. Dan kelima, penerbitan dengan 6,29%. Di bawahnya ada arsitektur yang menyumbang 2,3%. Aplikasi dan game developer dengan 1,77% dan periklanan 0,8%. 8 subsektor lain kontribusinya kurang dari 0,5%. 8 subsektor itu yaitu musik, fotografi, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, desain interior, film, dan desain komunikasi visual. Ekspor ekonomi kreatif Indonesia ditopang oleh 3 subsektor. Fashion menempati urutan pertama dengan ekspor mencapai 56% dari total ekspor ekonomi kreatif kita. Kemudian disusul dengan kria 37%. Di tempat ketiga ada kuliner dengan porsi kuliner 6% dan subsektor lainnya 1%.
Ekonomi kreatif yang terus tumbuh menjadi incaran pelaku usaha. Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf memperkirakan jumlah pelaku industri kreatif tahun ini sekitar 15 jutaan. Angka ini ditaksir akan melompat 2 kali lipat 3 tahun dari sekarang. Agar ekonomi kreatif makin maju, ada baiknya pelaku ekonomi kreatif mencermati betul kalimat Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam pembukaan Indonesia Convention Exhibition di Bumi Serpong Damai Tangerang 2 tahun lalu. Menurut Presiden, kalau kita ingin dalam industri canggih, kita akan kalah dengan Jerman atau Tiongkok. Tapi di bidang ekonomi kreatif, Indonesia punya peluang besar untuk jadi pemenang. Langkah yang kedua yaitu organisasi belajar. Pada langkah ini, guru membimbing siswa untuk memahami masalah yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang sudah diketahui oleh siswa, apa yang perlu diketahui oleh siswa, dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, pada proses ini, dibagilah beberapa kelompok 3-5 orang untuk berdiskusi terhadap permasalahan tersebut. Lalu, setiap kelompok diberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Langkah yang ketiga yaitu penyelidikan individual maupun penyelidikan kelompok. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk mencari informasi ataupun mengumpulkan data. Bisa dari buku paket IPS, majalah atau koran, serta sumber dari internet. Langkah yang keempat yaitu pengembangan dan penyajian hasil penyelidikan masalah. Pada tahap ini, siswa menentukan hal-hal apa saja yang paling tepat yang telah mereka temukan dari berbagai alternatif. Setelah itu, siswa diperintahkan untuk menyusun hasil laporan diskusi. Lalu mereka mengkomunikasikannya di depan kelas. Dan yang terakhir adalah tahap analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi serta evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah tersebut. Guru mengklarifikasi jadi apa saja sih sebenarnya yang paling tepat dalam proses pemilihan upaya penyelesaian masalah tersebut. Setelah proses pembelajaran selesai, selanjutnya kita memasuki kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, siswa dan guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah dilalui. Selain itu, guru juga melakukan post-test ataupun kuis terhadap siswa. Setelah melakukan post-test, guru memberikan pesan moral, apa saja pesan yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran. Nah, setelah ini saya akan menampilkan contoh kuis ataupun post-test terkait ekonomi kreatif.